Tapi karena ini kemudian bocor, maka dalam logika hukumnya seharusnya ya Budiari seharusnya sudah menjadi tersangka sejak November 2024 lalu. Statusnya sudah bukan lagi saksi seharusnya, tapi menjadi tersangka. Selamat malam semuanya. Hari ini Pak Kapolri tiba-tiba memberikan pernyataan terkait surat dakwaan jaksa yang menyebut bahwa Budiari ikut terlibat atau mendapatkan fee dari pengamanan website judi online. Dan menurut Pak Kapolri, kalau memang nanti ada arahan atau petunjuk dari hakim, kita bisa kemudian untuk melakukan pemeriksaan ulang. Karena sebelumnya Budiari sudah diperiksa gitu, tapi kalau setelah ini ada petunjuk dari hakim, ya kita bisa lakukan lagi. Pernyataan Pak Kapolri ini terus terang membingungkan dan saya juga sempat kaget. Loh, kok aneh? Kok bisa pihak kepolisian yang seharusnya memang tugasnya adalah menyidik atau memeriksa, kemudian hari ini masih menunggu arahan atau petunjuk dari hakim? Ini kebolak-balik. Kan seharusnya pihak kepolisian yang memeriksa dan kemudian hakimlah yang menilai. Jadi nggak bisa kemudian hakim masih memberikan petunjuk supaya ini diperiksa. Ini terbalik. Tapi setelah saya coba pelajari lagi, memang ternyata kasus judi online atau kasus yang menyangkut soal Budiari ini adalah kasus yang unik dan sekaligus janggal gitu. Karena soal kasus judi online ini berkasnya sudah P21 atau dinyatakan selesai dan lengkap, sehingga dari pihak kepolisian atau Polda Metro Jaya itu sudah diserahkan sepenuhnya kewenangannya kepada jaksa dan hakim, sehingga setelahnya polisi sudah nggak ikut campur lagi karena ini kasus sudah selesai di kepolisian, makanya kemudian tinggal disidangkan dan itu sudah kewenangan jaksa dan hakim. Nah, kalau setelah berkas sudah P21, maka tidak bisa seorang saksi seperti Budiari yang sebelumnya sudah diperiksa, kemudian mau diperiksa lagi. Padahal kasusnya sudah di persidangan. Jadi itu benar sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa Budiari bisa diperiksa ulang kalau ada petunjuk dari hakim. Tapi kalau nggak ada petunjuk, nggak bisa gitu. Karena kasusnya sudah P21 atau masuk ke dalam persidangan. Nah, cuma kan dari sini ada satu konsekuensi atau logika yang kayak nggak nyambung gitu. Kita bisa paham kenapa Budiari tidak bisa diperiksa ulang karena kasusnya sudah masuk ke dalam persidangan, sudah P21. Kita bisa pahami itu. Tapi kalau ini Budiari sampai sekarang tidak menjadi tersangka dan statusnya masih menjadi saksi, kenapa tiba-tiba kemudian namanya ada dalam surat dakwaan yang kemudian ikut terlibat bersama-sama dengan para terdakwa atau para tersangka? Itulah yang kemudian menjadi pertanyaan. Pak Kapolri benar bahwa untuk saat ini tidak bisa lagi memeriksa Budiari kecuali ada arahan atau petunjuk dari hakim. Tapi di sisi lain dalam surat dakwaan itu kemudian menimbulkan tanda tanya besar kenapa Budiari tidak menjadi tersangka tapi namanya muncul dalam surat dakwaan jaksa. Karena kalau dari apa yang kita baca dalam surat dakwaan yang beredar di media mainstream beberapa hari terakhir ini, itu Budiari statusnya sudah masuk ke dalam ikut terlibat melakukan tindakan pidana. Jadi dia ikut bersama-sama dengan Zul dan Adi Kismanto. Jadi kalau nama Budiari ikut terlibat di situ mendapatkan 50% dan itu sudah dibacakan oleh jaksa dalam dakwaannya, itu kan menunjukkan bahwa dakwaan yang dibuat itu berdasarkan bukti, keterangan saksi, keterangan para ahli, dan keterangan para tersangka atau para terdakwa. Jadi ajaib kalau kemudian di tingkat penyidikan atau di Polda Metro Jaya Budiari hanya berstatus sebagai saksi, tapi di kacamata dalam surat dakwaan itu kemudian memunculkan Budiari sebagai ikut terlibat melakukan tindak pidana. Jadi ketika Budiari disebut mendapatkan fee tapi tidak menjadi tersangka, inilah yang kemudian menimbulkan tanda tanya. Karena secara teori hukum ini menjadi tidak adil gitu. Karena Budiari disebut namanya di surat dakwaan, tapi Budiari sendiri itu tidak bisa memberikan pembelaan karena dia statusnya sebagai saksi.
Kalau statusnya sebagai tersangka, dia bisa memberikan pembelaan, dia bisa memberikan pernyataan, tapi karena dia statusnya masih saksi, berada di luar persidangan, makanya ini dianggap sebagai sebuah cerita hukum yang tidak fair atau tidak adil, karena ya percuma Budi Ari mau bantah di luar gitu. Karena dakwanya kan di dalam persidangan, jadi Budi Ari nggak bisa masuk ke dalam. Jadi seharusnya Budi Ari itu sudah dalam logika hukumnya gitu ya, seharusnya sudah menjadi tersangka dan kemudian surat dakwaan dibacakan dengan dia dituding mendapatkan 50% fee dari pengamanan website judi online, dan setelah itu Budi Ari bisa secara pas untuk memberikan jawaban atau pembelaan. Tapi kalau yang terjadi sekarang, namanya masuk dalam dakwaan, Budi Ari nggak bisa membela apa-apa, dia nggak bisa membela diri gitu. Dan inilah yang kemudian janggal, karena Zul dan Adi Kismanto itu sudah menjadi tersangka yang sama-sama mendapatkan fee dengan 20% dan 30%, sementara Budi Ari belum menjadi tersangka. Inilah yang kemudian perlu kita tanyakan, kenapa nggak jadi tersangka? Ya, pertanyaan ini bisa dialamatkan kepada pihak kepolisian, kepada Polda Metro Jaya, atau kepada Pak Kapolri. Tanya gitu, kenapa? Ya kalau kita sih nggak paham gitu, karena logikanya kalau orang muncul dalam surat dakwaan dan disebut sebagai ikut serta melakukan tindak pidana, biasanya itu sudah tersangka. Dan kalau masih saksi ini harus dinaikin statusnya dari saksi menjadi tersangka. Cuma gimana cara menaikkannya, ini juga yang saya masih nggak ngerti gitu. Dan selain itu memang kasus ini juga unik soal judi online ini, karena ini sebenarnya kan kasus di sebuah kementerian, dan ini adalah masalah yang levelnya itu di tingkat nasional ya, karena kementerian gitu ya, kementerian kan memang representasi setara dengan nasional gitu. Tapi kemudian kasus ini itu ditangani oleh Polda Metro Jaya. Ini seperti kayak gak imbang ya, sama seperti Budi Ari itu didakwa dalam surat dakwaan tapi masih menjadi saksi. Ini juga sama, judi online yang kasusnya nasional ditangani sama Polda Metro Jaya yang seharusnya hanya wilayah Jabodetabek gitu. Jadi ini juga perlu ditanyakan, kenapa kasus judi online ini tidak ditangani oleh Bareskrim Polri. Dan pertanyaan kepada Pak Kapolri selanjutnya, kalau ada situasi yang tidak biasa seperti ini, harusnya kan Pak Kapolri tahu tuh kenapa kok belum jadi tersangka. Dan soal pernyataan Kapolri bahwa ini bisa diperiksa atas petunjuk hakim atau arahan dari hakim, ya ini menjadi satu cerita yang nampaknya sengaja dibuat rumit gitu. Jadi dalam kesimpulan saya, Budi Ari untuk bulan November 2024 lalu ketika dipanggil sebagai saksi, bisa dibilang dia berhasil lolos. Dia lolos tuh, ya karena nggak jadi tersangka, statusnya masih tetap menjadi saksi gitu ya, jadi lolos dia itu. Nah tapi sekarang dengan surat dakwaan yang bocor ke media itu, atau sengaja dibocorkan atau entah apapun namanya gitu, maka nama Budi Ari menjadi tidak bisa dihilangkan begitu saja gitu. Karena kalau kita melihat seandainya surat dakwaan ini tidak bocor pada hari Jumat lalu, ya maka kita sampai sekarang tidak akan melihat seorang Budi Ari itu ikut terlibat dalam kasus ini, meskipun sebelumnya kita sudah mencurigai gitu ya. Ya karena surat dakwaan ini dibacakan pada hari Rabu, baru meledak, baru beredar luas itu hari Jumat setelah Budi Ari ditunjuk untuk pergi ke Vatikan. Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, seandainya surat dakwaan itu tidak bocor, maka ya sampai sekarang ini seperti tidak akan ada masalah apa-apa. Seolah ya udah biasa aja gitu, kasus judi online diproses seperti biasa, dan Budi Ari tetap menjadi menteri yang bersiap-siap untuk membangun koperasi merah putih di seluruh desa di Indonesia gitu kan. Tapi karena ini kemudian bocor, maka dalam logika hukumnya seharusnya ya Budi Ari seharusnya sudah menjadi tersangka sejak November 2024 lalu. Statusnya sudah bukan lagi saksi seharusnya, tapi menjadi tersangka. Karena ini menjadi tidak sesuai seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau Budi Ari tetap menjadi saksi, tapi jaksa kemudian membacakan surat dakwaan bahwa Budi Ari ikut terlibat ada di situ, mendapatkan fee sebesar 50% dan sebagainya, ya sekalipun mau dibantah dan seterusnya, nanti di pembuktian kan masih akan ada tahapan selanjutnya gitu. Maka itu menjadi seperti nggak sinkron gitu. Kok bisa nggak jadi tersangka tapi muncul dalam surat dakwaan? Nah,
Ini yang perlu dipertanyakan kepada Pak Kapolri, sebenarnya kenapa gitu. Ini ada yang miss atau yang salah tuh di tahap mana gitu. Di tahap penyidikan kah? Apakah kemudian teknik pertanyaan atau penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu agak berbeda dengan yang dilakukan oleh para jaksa, misalkan dalam mengumpulkan bukti dan mengumpulkan keterangan para saksi dan para terdakwa misalkan. Apakah beda sehingga kemudian hasilnya juga beda? Karena kalau menggunakan teknik yang sama seharusnya ya udah menjadi tersangka gitu. Nah, kalau ini sampai sekarang tidak menjadi tersangka, itu kemudian patut ditanyakan. Sebenarnya ini ada kesalahan prosedur atau kesalahan pertanyaan atau kelewat nggak ditanyakan, atau memang ada backup politik yang kemudian bisa meloloskan Budiari dari jeratan tersangka. Tapi ya kita pada akhirnya tetap perlu ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolri, karena kayaknya Pak Kapolri juga kayaknya dia nggak bisa mengendalikan isu yang sekarang sudah beredar di mana-mana terkait surat dakwaan jaksa yang menyebut bahwa Budiari ada atau ikut mendapatkan 50% dari fee pengamanan website judi online. Jadi respon Pak Kapolri mungkin karena sudah tidak bisa mendiamkan gitu ya, dan perlu ada sedikit penjelasan terkait itu, apakah bisa melakukan pemeriksaan ulang atau enggak. Tapi di luar itu semua, yang bisa kita simpulkan, yang paling penting bukan soal pemeriksaan ulangnya, tapi soal menaikkan status tersangka dari saksi yang sekarang dimiliki oleh Budiari. Jadi ya kita tunggu saja gitu, karena kalau dari penjelasan Pak Kapolri itu jelas menjelaskan ada satu masalah, dan surat yang bocor atau surat dakwaan yang sengaja dibocorkan itu sepertinya menjadi satu perubahan gaya bermain terkait penanganan kasus judi online di Indonesia. Semoga pada akhirnya ini bisa benar-benar diselesaikan dan bisa dijelaskan seterang-terangnya, termasuk kenapa kemudian Polda Metro Jaya dan Bareskrim sepertinya ada sesuatu yang saya tidak bisa jelaskan, tapi itu sangat kerasa sekali gitu, karena perbedaan-perbedaan yang terjadi akhir-akhir ini atau menyangkut soal ijazah gitu ya, itu kan sebenarnya kelihatan sekali, tapi mungkin banyak orang tidak menyadari itu semua. Saya berpikir pada akhirnya tidak ada gunanya untuk kemudian melindungi Budiari atau kemudian mengulur waktu untuk Budiari. Saya pikir nggak ada untungnya gitu, dan kasihan juga Budiari kalau kemudian tidak diberikan kesempatan atau waktu dan ruang untuk kemudian memberikan jawaban atau pembelaan. Karena ketika dia menjadi saksi, dia nggak bisa ngapa-ngapain itu. Keluar-keluar di media percuma gitu ya. Jadi ya semoga ini bisa dipahami dan kemudian bisa mengarah kepada satu kesimpulan yang jelas pada akhirnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.